Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Salim Ali dari Prodi IAT kelas C semester 1. Saya di sini mencoba menjelaskan tentang definisi khobar ahad. Khobar ahad, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, khobar ahad di sini memiliki dua definisi. Yang pertama, menurut bahasa merupakan jamak dari kata ahad yang artinya satu, berarti diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang kedua, menurut istilah, hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatirnya. Kedua, yaitu hukum khobar ahad. Hadis ahad menunjukkan kepada pengetahuan yang sifatnya teoritis, al-ilmu dan an-nadhir, yaitu pengetahuan yang tegak karena adanya teori dan dalil. 3. Pembagian khobar ahad berdasarkan jumlah jalur, ditinjau berdasarkan jumlah jalur hadisnya. Khobar ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahardul al-amro, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang sangat jelas. Yang kedua, menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak melebihi syarat-syarat derajatnya mutawatir. Contohnya, innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yataji'uhu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia mencabutnya. Yang keempat, yaitu masyhur, yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Ada juga yang masyhur tapi tidak termasuk hadis masyhur. Yang dimaksudnya adalah suatu hadis yang telah populer, yang sudah masyhur di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis masyhur. Hal itu bisa berupa hadisnya memiliki hanya satu sanad. Yang kedua, hadisnya memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga, yaitu hadisnya tidak memiliki sanad. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur, jenisnya yaitu: yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis, contohnya adalah hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahrum ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa dhakwana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama 1 bulan, dilakukan setelah ruku dengan mendoakan kabilah, ri'lin, dan dakwan. Masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam, contohnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari perkataan dan tangannya. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih, contohnya abghadul halali ilallahi talaqu, perkara hal yang dibenci oleh Allah, yaitu perkara talak atau perceraian. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul fikih, contohnya adalah rufi'a an umyal khata'u wan nisyanu wa mastakrihu alaihi, diangkat dari umatku dosa atau kekeliruan, lupa, dan hal yang tidak maksa. Yang terakhir, yaitu masyhur di kalangan ahli nahwu, contohnya itu ni'mal abdu Suhaibun law lam yakhfil lam ya'sihi, yang artinya sebaik-baik hamba adalah Suhaib, seandainya ia tidak takut pada Allah maka ia tidak akan berbuat maksiat.
Hukum hadis masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu. Hadis masyhur menurut istilah, hadis yang menurut istilah itu hadis yang sahih, yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Adapun kitab-kitabnya yang populer, yang pertama Al-Maqasid Al-Hasana Fima Ishtahara A'la Al-Asinati karya As-Sakawi. Yang kedua yaitu Kashfu Al-Kafa wa Muzali Al-Ibas Fima Ishtahara min al-hadis ala al-sinati an-nas karya Aziluni. Yang ketiga yaitu hadis aziz. Menurut bahasa, hadis aziz itu merupakan sifat musyabahah dari a'zaz, yaitu a'juz yang artinya sedikit atau jarang, atau juga sifat musyabahah dari kata a'jaz ya'juz yang artinya kuat atau keras. Disebut demikian karena sedikit atau jarang keberadaannya. Ada juga kuat keberadaannya melalui jalur lain. Terus menurut istilah, hadis yang perawinya belum berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatannya, tabaqat sanadnya. Maksudnya adalah di sini masing-masing tingkatan atau tabaqat sanad tidak boleh kurang dari 2 orang perawi. Jika di sebagian tabaqatnya dijumpai 3 orang atau lebih, hal itu tidak merusak status sebagai hadis aziz, asalkan di dalam tabaqat lainnya meskipun cuma satu tabaqat terdapat 2 orang rawi, sebab yang dijadikan patokannya adalah jumlah minimal rawi di dalam tabaqat sanadnya. Ini termasuk definisi hadis aziz yang paling kuat seperti yang diterapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada juga sebagian para ulama berpendapat bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang saja. Mereka tidak membedakan dalam kasus ini dengan contoh hadis masyhur. Contohnya yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibbu ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya dan manusia seluruhnya. Adapun kitab-kitab yang populer yaitu tampaknya para ulama tidak menyusun secara tersendiri kitab tertentu untuk hadis-hadis aziz. Hal itu disebabkan sedikit atau tidak ada manfaatnya menyusun kitab tersebut. Yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib definisinya menurut bahasa merupakan sifat musyabahah yang bermakna al-munfarid atau sendiri, atau jauh dari qarib, kerabat. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian. Jadi yang meriwayatkannya hanya sendiri, dia sendiri yang meriwayatkan. Hadis gharib sendiri diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian, bisa di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya, atau di sebagian tabaqat sanadnya, malahan bisa pada satu tabaqat saja. Adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada tabaqat lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah paling minimal. Nama lain dari hadis gharib, para ulama banyak menggunakan nama lain untuk hadis gharib, di antaranya al-fardu. Keduanya memiliki arti yang sama. Sebagian ulama lainnya telah membedakan keduanya. Namun
Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap keduanya itu sama saja baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Meski begitu, beliau berkata bahwa ahli istilah maksudnya adalah ahli hadis telah membedakan keduanya dilihat dari sisi banyaknya dan sedikitnya penggunaan disebut hadis fard. Hadis fard karena lebih banyak digunakan untuk hadis fard yang mutlak. Jenis-jenisnya hadis gharib dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis gharib mutlak dan atau fard mutlak. Di sini definisinya jika gharib sendirian terdapat pada asal sanad, dengan kata lain hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal sanadnya. Contohnya innama a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu tergantung sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ya begitu, maaf. Hadis gharib nisbi atau fard nisbi, definisinya keghoribannya terletak di tengah-tengah sanadnya. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi maksudnya lebih dari satu, kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi lagi. Contohnya itu Malikin an Zuhriya an Nasin radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi maghfaru, yang artinya hadis Malik dari Az-Zuhri dari An-Nas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuki kota Mekah sementara di atas kepalanya terdapat penutup. Adapun jenis-jenis hadis gharib nisbi, yang pertama itu bukan gharib mutlak karena dinisbahkan kepada sesuatu tertentu, antara lain kegharibannya dinisbahkan kepada rawi thiqah yang terpercaya, seperti pernyataan mereka tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi thiqah kecuali si fulan. Kegharibannya karena diriwayatkan oleh rawi tertentu seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan meskipun diriwayatkan dari arah lain selain periwayat. Kegharibannya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Mekah atau oleh penduduk Syam. Yang terakhir yaitu kegharibannya karena diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dari penduduk negeri tertentu pula, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Basrah dari penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Kitab-kitab yang memuat banyak hadis gharib yaitu yang pertama Musnad Al-Bazzar, yang kedua yaitu Mu'jam Al-Ausnya At-Tabrani. Kitab-kitab hadis gharib yang populer ada 3. Yang pertama yaitu lebih dari 3. Gharib Al-Malik karya Ad-Daruqutni, Al-Afra'at karya Ad-Daruqutni, As-Sunan allati tafarada bi kulli sunnatin minallahu baldatun karya Abu Daud As-Sisani. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.